Haleluya. Shalom, selamat malam, pagi, siang, dan sore dimanapun teman-teman orang muda barat keselamatan berada. Renungan saya ini saya beri judul Protokol Tuhan. Sebelum itu, saya mengajak teman-teman semua untuk membuka kitab kita. Kita buka dalam 1 Yeremia 4, 1 Yeremia ayat 4-6. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapa engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Nah, demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Nah, teman-teman berkata Tuhan, kalau kita melihat bahwa pemanggilan Yeremia ini didasari oleh satu alasan. Dia dipanggil untuk memperingatkan bangsa Yehuda untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Pada waktu itu, sedang terjadi krisis moral, krisis kepemimpinan, bahkan krisis agama dan krisis iman. Nah, Yeremia ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia takut karena dia masih muda. Sama seperti kita, pasti kita juga punya ketakutan kalau kita ada di posisi Yeremia. Tetapi saudara-saudara, Tuhan sudah punya protokolnya sendiri ketika dia menciptakan Yeremia. Sehingga Tuhan tidak pernah ragu. Tuhan tidak pernah ragu dengan Yeremia ataupun dengan saya dan saudara-saudara. Protokol ini saya beri judul 3M. Kalau sekarang kita mengerti bahwa 3M itu adalah protokol pemerintah ya. Itu artinya mencuci tangan, memakai masker seperti yang saya pakai sekarang ini, dan menjaga jarak. Tetapi protokol Tuhan yang kita lihat di ayat yang kelima, itu Tuhan mengatakan, aku telah mengenal engkau. Sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau, aku menetapkan engkau, dan aku menguduskan engkau. Kalau kita melihat bahwa menariknya, kata mengenal, menetapkan, dan menguduskan, itu ditempatkan jauh sebelum kata membentuk. Ini memberikan kenyataan bahwa sebelum Tuhan bentuk Yeremia, sebelum Tuhan bentuk saya dan saudara-saudara, Tuhan itu sudah kenal siapa kita. Tuhan sudah tahu kapasitas kita. Jadi Tuhan tidak pernah ragu dengan kita. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kata jangan, tetapi, sebab, ini memberikan kita jawaban bahwa kita semua, bahkan Yeremia, diajak untuk tidak fokus pada kelemahan dirinya sendiri, tetapi fokus pada rencana Allah dan penyertaan Allah. Ini seakan-akan memberikan jawaban kepada kita bahwa Yeremia, kamu jangan takut dan jangan khawatir sama keterbatasanmu, tetapi fokuslah pada penyertaanku, fokuslah pada perlindunganku, pada rencanaku. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, dalam proses pemanggilan dan proses Yeremia melaksanakan panggilannya, tentu tidak ada hal yang mudah. Dia begitu mengalami banyak masalah. Bahkan Yeremia ini dijuluki sebagai nabi yang meratap, nabi yang menangis. Dia bahkan menyesali kelahiran. Tetapi apakah janji Tuhan tidak berlaku di sini? Janji Tuhan masih berlaku. Ada progress sanctification yang memampukan Yeremia sehingga ketika dia jatuh, dia tidak jatuh terlalu dalam, tetapi dia semakin naik. Tuhan ingin agar sebelum kita melihat diri kita, before we look in us, Tuhan mau kita look in God first. Jadi sebelum kita fokus pada diri kita harus fokus pada Tuhan. Kalau kita melihat bahwa pemanggilan Yeremia, proses perjalanan Yeremia dalam panggilannya, Yeremia tentunya mengalami begitu banyak rintangan. Tetapi dengan penyertaan Tuhan, dia berhasil dan dia tetap teguh menjalankan panggilannya sampai akhir hidupnya. Kini Tuhan memanggil anak-anak zaman now. Tuhan memanggil saya dan teman-teman semua untuk memberitakan kabar tentang Kristus, untuk menjadi saksi dan teladan agar setiap orang yang percaya mereka melihat Kristus yang tersalib. Pertanyaannya, apa respon teman-teman? Masihkah ada ketakutan dalam dirimu? Masihkah ada keraguan dalam dirimu? Tuhan Yesus memberkati kita semua.